Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap orang Kristen dalam memandang uang. Belakangan ramai di media sosial para pejabat atau orang-orang tertentu yang ditangkap karena melakukan korupsi. Kenapa bisa ketahuan korupsi? Karena ternyata netizen itu sanggup membongkar kehidupan mereka, gaya hidup mereka, flexingnya mereka memamerkan apa yang mereka miliki di media sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, media sosial itu memberikan satu dampak dan pengaruh untuk memberikan satu citra kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Salah satu indikatornya adalah tentang bagaimana kamu bisa menunjukkan apa yang kamu punya lewat traveling, lewat makanan, lewat barang-barang bermerek. Itu menunjukkan tingkat atau levelmu atau tingkat kebahagiaanmu di mata dunia, di mata masyarakat. Akan tetapi untuk bisa mencapai taraf hidup itu ternyata ada banyak proses yang dilakukan oleh orang-orang di balik itu. Entah lewat bekerja keras, entah lewat menjual harga diri mereka, bahkan juga entah lewat mereka bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal yang akhirnya melakukan pelanggaran terhadap kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus memandang uang tersebut? Sebenarnya uang itu bisa menjadi salah satu indikator kita bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara besar. Perbandingan antara perkara kecil dan perkara besar yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas itu sebenarnya berbicara tentang perkara kecil itu adalah mamon, yaitu uang. Dan perkara besar itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika seseorang tidak setia dalam hal uang, maka di dalam hal menyikapi Tuhan tentu tidak akan pernah bisa setia. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu berhati-hati di dalam memandang uang tersebut. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Penulis Ibrani mengingatkan setiap anak-anak Tuhan bahwa janganlah kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita punya. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, perkara kecil yaitu perkara tentang uang, itu bicara tentang makan minum, bicara tentang apa yang akan kita pakai, bicara tentang bagaimana kita bisa melewati hari demi hari. Firman Tuhan memberikan satu jaminan, cukupkan dengan apa yang kita punya. Karena Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dengan satu kepercayaan itu, maka kita akan menyikapi uang itu dengan tepat. Kita tidak akan membiarkan diri kita diperhamba oleh uang. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tapi sikap hidupnya bekerja sedemikian rupa, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang yang semakin banyak. Para koruptor yang melakukan tindakan kriminal, korupsi, itu bukan kekurangan uang. Uang mereka cukup untuk hidup mereka, tapi mereka kekurangan uang untuk gaya hidup mereka, untuk keserakahan mereka. Maka firman Tuhan yang telah mengingatkan kita pada hari ini adalah, jangan sekali-kali kita menjadi hamba uang. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, itu merupakan satu sikap iman kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang bukan hanya sudah menyelamatkan kita, tetapi yang memberikan jaminan akan menyertai kita, akan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.